teman-teman, kita ke energi potensial listrik. Ya, kemarin ini ya, kemarin terakhir kita ini untuk post testnya. Nah, sekarang teman-teman lihat ini, bola konduktor. Saya belum menjelaskan tentang bola konduktor kan ya? Sudahkah? Halo, halo. Bola Belum, Bu. konduktor belum. Oke, ya, open mic aja ya. Ya, kita masuk ke sebelum masuk ke energi potensial listrik, kita ke bola konduktor dulu. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah energi potensial listrik. Nah, tersisa dari medan listrik kemarin itu tentang bola konduktor. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada sebuah bola konduktor nih, teman-teman. Bola konduktor itu dia punya sebuah bola gitu ya yang bisa menghantarkan listrik. Tapi konsep dari bola konduktor ini, muatan listriknya hanya ada pada bagian permukaannya saja ya. Seperti di gambar di sebelah kiri ini, lihat kursor Bu Rani. Muatan listriknya hanya ada pada bagian permukaan dari bolanya saja gitu ya. Bagian dalam bolanya itu tidak mengandung muatan listrik, tidak mengandung muatan listrik. Jadi muatannya hanya di bagian kulit atau bagian permukaan bolanya saja. Nah, sehingga gitu ya, kalau misalnya ditanya berapa medan listriknya gitu ya, misalnya di sini ada titik P. Berapa medan listrik di titik P? Kuat medan listrik di titik P. Karena titik P ini berada pada bagian dalam bola, di mana di bagian dalam bola itu tidak ada muatan listrik, maka energi kuat medan di titik P itu juga nilainya sama dengan 0. Ya, jadi saya ulangi, kalau ada sebuah kasus bola konduktor itu adalah bola yang muatannya itu hanya tersebar di bagian permukaannya saja. Berarti karena hanya tersebar di bagian permukaannya saja, maka nilai kuat medan itu hanya ada pada bagian permukaannya atau lebih gitu ya. Di dalamnya kosong nih, di dalamnya kosong nggak ada muatan. Karena di dalam bola nggak ada muatan, maka kuat medan di dalam bola nilainya juga 0 ya. Jadi di sini teman-teman, di dalam bola itu apa? Ketika R gitu ya, jaraknya atau titiknya itu berada kurang dari jari-jari bola. Ketika sebuah titik kurang dari jari-jari bola, maka di titik tersebut kuat medan listriknya itu sama dengan 0. Kenapa 0, Bu? Karena nggak ada muatan di dalamnya gitu ya. Terus yang kedua, kondisinya. Ketika di permukaan bola, permukaan bola berarti yang ini nih ya, yang ada lingkarannya, di situ kan berarti jarak sama dengan jari-jari bola itu sendiri. Nah, di sini maka kuat medan listrik ada nilainya gitu ya, di permukaan bola ada nilainya. Berapa nilainya? Berarti nilainya sama dengan rumus dari kuat medan listrik. K dikali Q muatannya dibagi R kuadrat. R kuadrat jarak dari mana? Jarak dari pusatnya. Kalau misalnya dia bilang di permukaan posisinya, maka jarak yang dimaksud adalah jari-jari bola itu sendiri. Nah, lanjut. Seandainya kalau di titik luar Bu, jauh dari permukaan bola misalnya, maka dia terdapat kuat medan juga. Ada nilainya kuat medannya. Sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. R-nya dari mana? R-nya adalah jarak yang kita hitung dari pusat sampai ke titik yang dimaksud. Gitu ya. Jadi sederhananya bola konduktor adalah bola yang muatan listriknya hanya ada pada bagian permukaannya saja. Oke, misal kita coba lihat soal ini. Oke. Ini saya ya, teman-teman lihat nih. Contoh soalnya kayak gimana, Bu? Contoh soalnya kayak gini. Ada sebuah bola besi gitu ya, bola besi. Besi itu kan logam, maka berarti dia konduktor, mampu menghantarkan listrik. Sebuah bola terbuat dari besi atau dari konduktor, dia memiliki diameter 12 cm. Kalau diameter bolanya itu 12 cm, berapa nilai jarinya? Jari-jarinya, teman-teman? 6 ya. Ya, berarti jari-jari bola tersebut 6 cm. Nah, bola ini diberi muatan yang besarnya itu adalah 60 mikrokolom. Jadi Q-nya, muatannya 60 mikrokolom. Berapa kuat medan listrik? Pada jarak berapa? Pada jarak 3 cm. Tapi 3 cm ini dari kulit bola. Gitu ya. Ditanya, berapa kuat medan listriknya? Oke.
Bu Rani dikasih co-host dong. Kita balik ke papan tulis. Sudah, Bu. Sudah. Thank you. Nih, 1263. Oke. Saya stop share yang ini ya. Kita ke papan tulis. Ini hapus dulu. Kelihatan di sini? Ya, ini adalah ini ya, bola konduktor. Nah, ada sebuah bola konduktor. Dia tadi punya diameternya 12. Kalau diameter 12, berarti kan jari-jarinya 6 cm ya. Kita tulis ya di sini, diameternya 12 cm. Berarti jari-jarinya sama dengan 6. Oke. Terus muatannya kan hanya ada di permukaannya saja. Nih. Berarti muatannya hanya ada di permukaannya saja. Nah, ini di sini. Terus pertanyaannya adalah, kalau seandainya dia Q-nya sama dengan 60 mikrokolom, muatannya dikasih tahu 60 mikrokolom, terus berjarak 3 cm tapi dari kulit bola, berapa kuat medannya? 3 cm dari kulit bola, berapa kuat medannya? Nah, 3 cm dari kulit bola, berarti kan kalau kita mau ngambil misalnya dari sini keluar, nah dari sini ke sini ini 3 cm, ini 3 cm, berarti ini 6 cm, gitu kan ya? 3 cm dia bilang dari permukaan bola, 3 cm. Misalnya ini adalah titik A misalnya, titik A. Berarti R-nya berapa, teman-teman? R-nya berapa? RA berapa? 9. 9 ya. 6 ditambah 3 sama dengan 9 cm. Nah, kasusnya seperti ini, ditanya berapa nilai kuat medannya di berapa nilai kuat medan di titik A. Ya, berapa nilai kuat medan di titik A? Nah, kalau seperti ini kita tinggal masukin aja ya perumus E-nya. E adalah titik A, K dikali bawah, Bu. Oh iya, Bu. Ke atasan. Oke. Kamera saya nih. Bentar. Nah. Ya. EA. E di titik A sama dengan K dikali Q dibagi R berarti A kuadrat. Nah, K-nya berapa? K-nya 9 kali, ya 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya berapa? 60 mikrokolom. Berarti dia 60 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian R-nya 9. Tapi R9 di sini dia masih senti ya. Maka teman-teman harus rubah dulu ke dalam meter. Berarti dikali 10 pangkat minus 2. Yes. Jadi di sini R-nya 9 kali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa ada kuadratnya. Sudah. 9 kali 6 berapa? 54 ya? Berarti 540 karena 60 kali 10 pangkat 3 ya. 9 kuadrat 81 kali 10 pangkat 4 min 4. Betul. Min 4-nya naik ke atas ya. Jadi 540 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4 dibagi 80. Berapa tuh? 540 bagi 80. 81, Bu, 81. 81. 81. Oh iya, kok 80? 81. Bagi 81.
bagi 9. Oke, 54 bagi 9, 6. 60 berarti ya? 6. Atau ini jadiin pangkatnya jadinya aja, tambah ya. Nah, gitu. Ya kan? 54, ini 6. 81 bagi 9, 9 ya, dikali 10 pangkat 8. Sederhanain lagi, bagi 3, ya 2/3 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Kalau kamu mau desimal, boleh. Berapakah 22/3? Nah, gitu. Ya, jadi sederhananya, rumusnya sama gitu ya, kaki R kuadrat, cuman prinsip bola konduktor, kuat medan hanya ada ketika diminta di permukaan atau di luar permukaan gitu ya. Kalau di dalam permukaan, maka dia nilainya E-nya sama dengan 0, kuat medannya sama dengan 0. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, mau nanya, Bu. Boleh. Itu berdasarkan soalnya itu, ini berarti muatannya di permukaan bola atau di luar bola, Bu? Iya, Bu. Kok dihitung jaraknya pakai diinti segala? Muatan untuk di bola konduktor, dia hanya di permukaan bolanya saja. Jadi permukaan bolanya itu kayak di bagian kulitnya aja, di bagian kulitnya aja. Tapi kan ingat gini, ketika misalnya ada sebuah muatan listrik, maka daerah di sekitar gitu ya, di wilayah itu gitu ya, di luar bola itu dia terkandung medan magnetik, masih bisa dihitung medan magnetik. Itu dia yang menyebabkan ketika kita menghitung kuat medan di permukaan itu ada nilainya. Ketika menghitung di luar bola, dia juga ada nilainya. Karena di sini di luar bola ini masih terdapat medan listriknya, sehingga kita bisa hitung kuat medannya. Tapi kalau di dalam bola muatannya nggak ada. Nah, karena muatannya nggak ada di dalam bola, maka E di dalam bola itu sama dengan 0 atau kuat medannya sama dengan 0. Gitu. Gimana? Tadi siapa lagi? Kuat medan paling kuat itu ada di ini ya, Bu? Di permukaan. Di permukaan. Kuat medan yang paling kuat adalah ketika dia ada di permukaan. Nah, terus apalagi yang perlu diperhatikan? Jarak ya. Jaraknya dihitung selalu dari pusat. Ya, kayak tadi kan soalnya menginformasikan 3 cm itu dari kulit. Nah, berarti jarak sebenarnya adalah 3 ditambah dengan jari-jari bolanya. Jadi si 3 ini kamu tambah dengan jari-jari 6 cm, sehingga jadinya 9 cm. Konversi ke dalam meter. Gitu. Bu, itu D-nya untuk apa, Bu? D-nya itu kan diameter, ya, diameter 12. Dari adanya diameter 12, maka kamu akan mendapatkan nilai jari-jari. Ya nggak? Kalau 12 berarti jari-jarinya kita tahu 6. Terus buat apa, Bu, jari-jari? Buat mencari RA. RA itu kan ini, dari sini sampai sini, ya. Dari apa? Dari pusat sampai titik A. Kita di soal itu hanya menginformasikan bahwa dari kulit ke titik A itu 3. Maka untuk dari pusat, kamu butuh jari-jari. Nah, jari-jari didapat dari diameter. Gitu. Nih, saya tampilkan lagi soalnya ya. Saya tampilkan lagi soalnya. Ini dia. Ya, ini soalnya nih teman-teman. Bola besi memiliki diameter 12 ya. Informasinya 12. Berarti kan dari 12 diameter ini kamu tahu bahwa jari-jarinya adalah setengahnya sama dengan 6. Terus Q-nya 60 mikrokolom. Nah, kuat medan listrik pada jarak 3 cm dari kulit. Nah, dari kulitnya 3 cm. Berarti kalau dari pusat berapa? Nah, kalau dia berarti dari pusat 3 cm ini kamu tambahkan dengan jari-jari bolanya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Bu,
Yes. Kenapa dihitungnya dari pusat, Bu? Kenapa dihitungnya dari pusat? Iya, ngitungnya memang dari pusat. Jadi R-nya R pada rumus Medan di sini dia adalah jarak dari pusat. Memang kesepakatannya seperti itu. Jadi ngitungnya itu jaraknya dari pusat. Jadi kalau misalnya di sini 3 ya berarti kamu nambahin ke pusat gitu. Karena kan dia bola titiknya itu tetap dari pusat sebenarnya. Dari pusat, ya udah tinggal tambahin aja kalau misalnya si titik yang dimaksud itu berada di luar dari lingkaran bolanya. Terus kenapa tadi misalnya di dalam bola nggak ada? Karena memang bola konduktor ini muatan itu hanya tersebar di bagian permukaannya saja. Sehingga kuat medan di dalam, misalnya ada titik nih ya, teman-teman misalnya di sini ada titik B misalnya. Titik B jaraknya 3 cm. Berapa kuat medan di titik B yang jarak 3 cm dari pusat misalnya? Ini nilainya sama dengan 0 ya, karena di dalam bola nggak ada muatan yang tersebar gitu. Jadi muatan ini berefek dari permukaan ke luar bola ya, mulai dari permukaan sampai ke luar bola. Ya, titik terkuatnya adalah kuat medan itu ada di permukaan bola itu sendiri. Gitu. Jadi ngitungnya dari pusat. Ya. Bu mau nanya lagi, Bu. Boleh. Gimana? Kan rumusnya ada yang pakai R besar sama R kecil. Cara membedakannya gimana, Bu? Iya, Bu, ada R besar, R kecil. Sebenarnya gini, kamu mau pakai R besar atau mau pakai R kecil itu dibolehkan. Konsep R itu adalah jarak, gitu ya. Konsep R itu adalah jarak. Cuman supaya misalnya kamu, Bu, supaya nggak ketukar atau gini. Jari-jari nih, pada kasus ini 6 cm, ini saya menggunakannya dengan R besar, ya, jari-jari. Jadi konsepnya harus paham dulu. Oh, ini jari-jari. Jari-jari berarti dari pusat ke permukaan bola. Saya pakai R besar. Nah, R di sini, R di rumus kuat medan adalah jarak gitu ya, jarak dari pusat bola sampai pada titik yang kita minta kuat medannya. Jarak yang dari pusat bola sampai pada titik yang di situ kita hitung kuat medannya. Misal, ini kan si A nih. Saya pengen tahu di kuat medan di titik A atau EA itu berapa? Maka yang saya butuhkan adalah jarak dari pusat sampai ke A. Nah, jarak dari pusat sampai ke A ini, untuk membedakan ini saya sebut dengan R kecil, gitu ya. Saya sebut dengan R kecil, makanya di sini jadinya RA kuadrat. Gitu. Jadi ini, RA ini belum tentu jari-jari. Bisa dipahami nggak? RA ini belum tentu jari-jari, tergantung dari soal dia meminta kuat medan itu ada di titik mana. Dia makanya RA ini bisa jadi bukan jari-jari, lebih dari jari-jari. Bisa sama dengan jari-jari nggak, Bu? Bisa aja. Kalau misalnya saya tanya, berapa kuat medan di permukaan bola? Kalau saya tanya berapa kuat medan di permukaan bola, maka R ini berarti siapa? Halo? Jari-jari. Iya, gitu. Kalau saya tanya, berapa kuat medan di permukaan bola? Berarti kan R-nya ini 6. ya sama dengan jari-jari, sama dengan 6 cm kalau pada kasus soal kita. Gitu ya. Tapi kalau misalnya berapa kuat medan di titik A yang sekarang? Maka dia bukan jari-jari, tapi besarnya jari-jari ditambah dengan jaraknya dari permukaan ke titik A. Atau totalnya pokoknya dari pusat ke titik A ini. Gitu. Jadi R di sini adalah jarak dari pusat ke titik yang diminta soal untuk menghitung kuat medannya. Bu, boleh nggak saya nulis di sini R besar? Boleh aja, tapi asalkan kamu paham bahwa yang mana jari-jari, yang mana jarak yang diminta gitu. Sebenarnya ada sebagian buku yang menulis dengan rumus R besar, ada sebagian buku yang menulis dengan rumus R kecil, karena konsep R itu pada dasarnya jarak gitu. Paham atau tambah pusing? Jadi intinya R itu adalah jarak. Jarak dari siapa? Jarak dari pusat ke titik yang diminta. Oke. Misal taruh bola konduktor. Ada pertanyaan lain?
Oke, kalau nggak ada, lanjut boleh ya. Lanjut dulu. Kita lanjut dulu ke energi potensial listrik. Balik ke slide ya. Ya. Nah, itu bola konduktor. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, energi potensial listrik. Oke, di sini adalah EP. Sebentar. Nah, oke. Ini teman-teman. Jadi, setiap benda yang bermuatan listrik, ya, setiap benda yang bermuatan listrik, pasti dia akan punya gaya kolom, ya. Ini ada sebuah benda bermuatan. Otomatis dia dalam dirinya itu pasti akan mempengaruhi, akan punya gaya kolom. Dia akan punya kuat medan. Kemudian dia juga akan punya energi potensial dan dia juga akan punya potensial listrik, gitu ya. Jadi di setiap benda bermuatan pasti punya 4 hal ini. Dia punya gaya kolom, kita bisa hitung gaya kolomnya, kita bisa hitung kuat medannya, kita bisa hitung energi potensial, kita juga bisa hitung potensial listrik dari sebuah muatan. Nah, apa sih energi potensial listrik itu? Ini. Energi potensial listrik itu adalah ya pasti dimiliki oleh benda bermuatan. Selain itu, energi potensial listrik ini adalah energi yang dibutuhkan muatan listrik atau Ki untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Ya, dan satu hal lagi, energi potensial listrik ini merupakan besaran skalar. Kalau sebelumnya kita belajar tentang gaya kolom dan kuat medan, dua ini ya, gaya kolom dan kuat medan ini merupakan besaran vektor. Teman-teman harus menggambar dulu arah panahnya, ya kan, ke kiri atau ke kanan. Terus buat mereka tuh berlaku rumus vektor atau kosinus gitu ya. Nah, tapi kalau energi potensial listrik dia skalar. Apa bedanya Bu dengan skalar? Kalau vektor kan ada arah dan ada nilai, tapi kalau skalar dia hanya punya nilai saja. Nah, untuk menghitung energi potensial listrik ini, teman-teman nggak harus menentukan arah panahnya. Contoh-contoh ya. Energi potensial listrik juga digunakan untuk memindahkan muatan listrik. Misalnya gini, ada sebuah elektron itu atau muatan listrik ini berpindah dari satu posisi ke posisi lain, dari satu titik ke titik lain. Kira-kira kalau sebuah muatan listrik berpindah, variabel yang berubah apanya? Menurut kamu? Atau sederhananya, kalau kamu berpindah, apa yang berubah dari kamu? Jarak, Bu. Jarak, iya, pintar jarak. Jarak ketika berpindah jarak. Nah, jadi di sini misalnya, ya ini contoh misalnya gambar Q1 punya muatan positif, ya terus ada titik Q2, ditanya berapakah energi potensial ya di sini nih di Q2 akibat dari Q1. Nah, rumusnya apa? Oke. Nah, rumus energi potensial listrik itu sama dengan dengan gaya kolom. Bedanya apa? Bedanya kalau gaya kolom itu ada kuadratnya, tapi kalau energi potensial listrik itu dia nggak punya kuadrat. Dia nggak punya kuadrat. Di R-nya Bu yang nggak punya kuadrat. Iya, R-nya nggak punya kuadrat ya. Oke, misalnya nih gini. Jadi kan kalau gaya kolom itu K1, Q2, R kuadrat ya, kakiku robek-robek gitu ya. R-nya kuadrat. Tapi kalau energi potensial, dia rumusnya sama, tapi R-nya itu nggak kuadrat. R-nya nggak kuadrat. Bedanya di sini aja. Beda yang kedua apa lagi? Beda yang kedua, dia merupakan besaran skalar. Kalau skalar, kita nggak perlu gambar vektornya. Kalau ditanya total, gimana Bu? Kalau ditanya total, tinggal jumlahkan saja semuanya. Terus apalagi bedanya? Bedanya lagi plus atau min itu dimasukkan ke dalam perhitungan. Plus atau min dimasukkan ke dalam perhitungan. Oke, ini biar terbayang. Teman-teman lihat ini ya.
ada 3 muatan, ada Q1 positif, Q2 positif, nilainya sama-sama 1 mikrokolom. Q3 minus 2 mikrokolom. Jarak 1 ke 2, R12 1 cm, R23 1 cm, maka berapakah energi potensial listrik di muatan Q1? Oke. Yang tadi saya hapus ya. Lalu saya salin soalnya dulu di whiteboard. Bu, Yap, apa? kalau energi potensial listrik sama potensial listrik itu beda nggak sih, Bu? Beda. Jadi kalau misalnya energi potensial listrik, ini. Nih ya, saya tulis di sini deh. Saya balik ke papan tulis ya. Oke nih, teman-teman. Energi potensial listrik adalah energi yang dibutuhkan sebuah muatan untuk berpindah. Energi potensial listrik apa, Bu? Nih, biar boleh sekalian nih. Nggak kelihatan, Bu. Oke, turun berarti. Sini. Oke. Nah. Sini kelihatan? Ya. Ini EP. Energi potensial listrik. Ini kelihatan nggak? Saya nulis. Kelihatan, Bu. K, ya. Q1, Q2 per R aja. Ya. Ini adalah energi potensial listrik. Disingkatnya EP. EP. Terus, kalau potensial listrik apa, Bu? Nah, potensial listrik itu dia V, volt. Ya. Di sini deh, biar nggak apa-apa sekalian. V sama dengan K, Q per R aja. Jadi rumusnya tuh mirip-mirip. Coba lihat. Energi potensial listrik K, Q1, Q2 per R. Rumusnya mirip dengan siapa? Hampir mirip dengan siapa tadi? Gaya kolom, betul. Bedanya R-nya nggak kuadrat. Ini energi potensial listrik. Energi yang dibutuhkan sebuah muatan gitu ya untuk berpindah posisi atau berpindah titik. Terus setiap benda bermuatan juga memiliki potensial ya. Rumusnya adalah K, Q per R. Ini rumusnya mirip dengan siapa? Si potensial ini. Medan listrik. Nah, iya, mirip dengan medan listrik. Bedanya di mana? Sama, R-nya nggak kuadrat. Gitu. Jadi, nah, dua variabel atau dua besaran ini, dia merupakan besaran skalar. Kalau kemarin kan gaya kolom dan kuat medan, dia vektor. Nah, sekarang energi dan potensial, mereka besarannya skalar. Ya, saya catat di sini skalar. Apa efeknya, Bu, kalau dia skalar? Oke, kalau dia skalar, ya, pertama, berarti tidak memperhitungkan arah. Tidak memperhitungkan arah. Jadi teman-teman nggak perlu ngelihat, oh vektornya kemana nih gitu ya. Kanan atau kiri. Itu nggak ada tuh. Tanda, kita nggak akan memperhitungkan arah. Yang kedua, plus atau min, ya. Tanda plus atau min pada muatan itu dimasukkan ke dalam perhitungan. Kalau sebelumnya kan kita abaikan tuh. Plus atau min masuk ke perhitungan. Masuk ke perhitungan. Oke. Bawah ya, udah. Masuk ke perhitungan. Terus yang ketiga, catatan untuk besaran skalar. Ketika ditanya jumlah, ya, di jumlah ini sama atau resultannya. Total misalnya ya, total dari energi, kelihatan nggak di atas? Bentuk ketinggian. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Total energi potensial atau voltase gitu ya, karena dia dua-duanya skalar, tinggal dijumlahkan saja. Dijumlahin aja semuanya gitu. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Jadi total EP atau potensial tinggal dijumlahkan saja. Contoh misalnya ini. Ya, ini yang tadi di slide. Bentar, saya gambar di sini ya. Ada 3 muatan, misalnya di sini. Ini plus min, plus
plus min. Ini Q1, Q2, Q3. Terus Q1 1 mikro minus 2. 1 mikro. Ini 1 mikrokolom. 1 mikrokolom min 2 mikrokolom. R12 1 cm. Ini 1 cm. 23 juga 1 cm. Oke. Ditanya berapa potensial listrik EP di titik 1. Nah, ya, teman-teman gini. Contoh misalnya ya, ada 3 muatan, ya, 3 muatan plus plus min, ya, plus plus min. Q1 besarnya 1 mikrokolom, Q2 1 mikrokolom, Q3 min 2 mikrokolom. Jaraknya, lihat. 1 ke 2, 1 cm. 2 ke 3, 1 cm. Ditanya, kalau gitu berapa energi potensial di Q1? Energi EP1, saya nulisnya ya. Energi potensial di Q1. Ya, di Q1. Berapa nilai EP1 di Q1? Berapa energi potensial di Q1? Gitu. Nah, ini boleh saya hapus? Saya bahas soal di sini. Hapus? Ntar Bu, foto dulu Bu. Iya, foto dulu. Oke. Ya, jadi Oke Bu. oke, sip. Nah, ingat ya rumusnya K1 Q2R tanpa kuadrat. Tanpa kuadrat. Ini saya hapus. Nah, sekarang kan biasanya kalau kita menyelesaikan tuh kalau dia vektor, saya nanya arah kan ya. 1 terhadap 2, 1 terhadap 3 gitu ya. Kalau vektor gitu, kita nyari panahnya dulu. Tapi karena EP atau energi potensial adalah skalar, teman-teman nggak usah nyari arah. Kalau nggak usah nyari arah, iya. Ini saya sampaikan. Jadi energi potensial listrik dia besaran skalar. Kalau besaran skalar, kamu tidak perlu menentukan arah. Karena kan skalar itu nggak punya arah, hanya besar saja. Nah, terus kalau kayak gini gimana? Kan dia nanya nih, berapa energi potensial yang dialami Q1 atau EP1? Lihat, Q1 di sini, ya. Kan setiap benda bermuatan pasti di wilayah itu mengandung medan listrik, ya. Si Q1 pun sebenarnya merasakan efek dari keberadaan Q2 dan Q3. Oke, kalau jadi ingat nih, total EP tinggal jumlahkan saja. Siapa yang dijumlahkan? Lihat dulu ya. Jadi, EP di titik 1, kelihatan? EP di titik 1, seolah gini, berapa energi potensial totalnya di Q1, gitu ya. Di Q1 ada berapa? Nah, Q1 kan muatan dari Q1 ada muatan lain. Ada Q2 dan ada Q3. Nanti berarti EP1 itu merupakan penjumlahan dari siapa, Bu? Dari 1 terhadap 2 sama 1 terhadap 3. 1 terhadap 2, saya nulis gini. EP1 terhadap 2, EP1 2 ditambah EP1 terhadap 3. Halo Berarti teman-teman. rumusnya dipakai 2 kali ya Bu? Rumusnya dipakai 2 kali. Yang mana tuh? Oh iya, hitung dulu. Ntar kita jumlahin. Ya, jadi tetap aja misalnya gini, 1 terhadap 2, berapa nilainya? Energi potensial 1 terhadap 3, berapa nilainya? Itu kita tinggal jumlahin aja, tanpa menentukan arah panah terlebih dahulu. Gitu ya, karena dia skala. Jadi kalau skalar kamu gabungin aja langsung. EP12, EP13. 12 apa? EP12 itu maksudnya energi potensial 1, muatan 1 yang diakibatkan adanya muatan 2. EP13, energi potensial 1 yang diakibatkan adanya muatan 3. Nah, ini dijumlahin aja gitu. Caranya gimana? Caranya teman-teman boleh menghitung satu-satu. EP12 hitung, simpan. EP13 hitung, simpan. Terus nanti baru dijumlahin keduanya. Atau kamu juga boleh menggunakan rumusnya secara barengan, gitu ya, barengan.
Oke, saya ngitung sendiri-sendiri ya. Misal saya hitung sendiri-sendiri. Ada yang sama nggak? Oke, saya menghitung sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri itu EP12 saya selesaikan dulu. Nih, EP12 saya selesaikan dulu ya. Berarti apa rumusnya? K. Karena dia 12, berarti Q1, Q2. Ya. Terus R-nya berapa, Bu? Jadi R12. R12 itu berarti jarak antara muatan 1 ke muatan 2. Nah, ingat tanpa kuadrat. Tanpa kuadrat. Oke, masuk angkanya nih. 9 kali 10 pangkat 9, ya kan? Q1 berapa? 1 mikro. 1 mikro positif. Kalau skalar, plus atau min masuk ke perhitungan. Ya, karena di situ positif 1, berarti boleh 1 kali 10 minus 6. Q2 juga 1, berarti positif. Nah, per R12. R12 berapa? 1 ke 2. 1 senti. Nah, 1 senti. Berarti 1 kali 10 pangkat min 2. Ingat tanpa kuadrat ya.